Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi dari pertemuan 5, yaitu konsolidasi metode ekuitas. Nah teman-teman, video ini sendiri itu merupakan pemenuhan tugas dari mata pelajaran akuntansi keuangan lanjutan 2 yang diampu oleh Ibu Rosita Wulandari SEMM. Nah teman-teman, dalam pembahasan ini sendiri kita akan belajar beberapa bagian penting yang harus kita ketahui dalam konsolidasi metode ekuitas ini sendiri. Di antaranya seperti pengertian, konsep dasar dari equity itu sendiri, kedua prosedur pencatatan investasi, seterusnya modifikasi dan konsolidasi dengan metode tidak lengkap. Nah, seperti apakah penjelasannya? Berikut penjelasannya untuk teman-teman, silakan disimak sampai video ini. Nah, teman-teman, yang pertama di sini kami akan menjelaskan pengertian dari laporan keuangan konsolidasi metode equity. Konsep dasar dari metode ekuitas pada dasarnya memandang investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan sebagai suatu penyertaan modal, sehingga jika aktiva bersih anak perusahaan berubah karena kegiatan operasionalnya, secara otomatis akan menyebabkan perubahan pada nilai investasi induk perusahaan. Pada anak perusahaan dengan metode ekuitas, anggapan investasi pada anak perusahaan sejajar dan sama dengan investasi pada perusahaan-perusahaan cabangnya. Seterusnya, alasan diterapkannya metode ekuitas juga didasarkan atas suatu fakta bahwa induk perusahaan dan anak perusahaan merupakan bagian-bagian dari satu kesatuan usaha, seperti halnya hubungan antara kantor pusat dan cabang-cabangnya. Oleh sebab itu, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hak-hak pemegang saham pada anak perusahaan harus diakui dan dicatat oleh induk perusahaan untuk dapat mengikuti dan melaporkan posisi keuangan dan perkembangan usahanya secara lengkap. Nilai investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan akan meningkat jika anak perusahaan memperoleh laba bersih dan akan menurun atau berkurangnya nilainya jika anak perusahaan menderita kerugian. Meskipun laporan keuangan konsolidasi hasil penerapan metode equity ini nantinya akan sama dengan penerapan metode cost, namun lembar kerja konsolidasi beserta jurnal penyesuaian dan eliminasi akan berbeda. Harus diperhatikan pengaruh perubahan modal anak perusahaan terhadap hak pemilikan induk perusahaan. Nah, beberapa perkiraan atau akun yang perlu diperhatikan antara lain. Yang pertama, perkiraan investasi. Perkiraan investasi saham dalam anak perusahaan akan berubah jumlahnya apabila anak perusahaan melaporkan adanya laba, rugi, atau pembagian dividen. Yang kedua, perkiraan investasi akan berubah jumlahnya apabila induk perusahaan melaporkan adanya laba, rugi, atau pembagian dividen. Sedangkan yang ketiga, perkiraan piutang dividen anak perusahaan timbul karena perusahaan mengumumkan dividen namun belum dibayar. Perkiraan ini harus dihapuskan apabila telah dibayar tunai atau dikurangkan dari kas. Dan yang keempat, laba yang ditahan atau retained earning induk perusahaan akan berubah jumlahnya apabila anak perusahaan melaporkan adanya laba atau rugi. Selain itu akan berubah juga karena adanya laba atau rugi milik induk perusahaan sendiri. Dan yang kelima atau yang terakhir, laba yang ditahan atau retained earning anak perusahaan
akan berubah jumlahnya apabila ada laba rugi atau pembagian dividen pada anak perusahaan sendiri. Perkenalkan, nama saya Feni Rahmawati, saya dari kelompok 2. Jadi di sini saya ingin melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh Aryaman. Itu di sini saya akan membahas mengenai kertas kerja atau worksheet. Jadi worksheet ini adalah penyusunan harus sudah menunjukkan saldo akhir pada laporan keuangan konsolidasi. Artinya sudah diperhitungkan perubahan jumlahnya. Dan yang kedua itu ada konsep dasar metode ekuitas. Itu yang pertama ada konsep dasar metode ekuitas. Pada dasarnya memandang investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan sebagai suatu penyertaan modal, sehingga jika aktiva bersih, anak perusahaan berubah karena kegiatan operasionalnya. Dan yang kedua ada pencatatan saham pada anak perusahaan didasarkan pada suatu anggapan investasi pada anak perusahaan sejajar dengan investasi perusahaan cabang lainnya. Dan yang ketiga ada alasan diterapkannya metode ekuitas. Itu yang pertama ada perkiraan investasi saham dalam anak akan berubah jumlahnya apabila anak perusahaan melaporkan adanya laba rugi. Dan yang kedua ada perkiraan kas akan berubah jumlahnya apabila induk perusahaan melaporkan adanya laba rugi atau pembagian dividen. Dan yang ketiga ada perkiraan piutang. Dividen anak perusahaan timbul karena perusahaan mengumumkan dividen namun belum dibayar, harus dihapuskan apabila telah dibayar tunai atau kas. Yang keempat ada perkiraan laba yang ditahan atau retained earning. Induk perusahaan adalah berubah jumlahnya apabila anak perusahaan melaporkan adanya laba rugi. Dan yang kelima ada perkiraan laba yang akan ditahan anak perusahaan akan berubah jumlahnya apabila laba atau rugi atau pembagian dividen pada anak perusahaan sendiri. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Fani, yaitu mengenai prosedur pencatatan investasi metode equity. Terdiri dari dua, yaitu mengeliminasi semua rekening timbal balik atau reciprocal account, yang artinya suatu rekening yang dicatat oleh kedua belah pihak, induk dan anak, untuk satu transaksi yang sama. Yang kedua, menyusun kertas kerja atau worksheet digunakan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Berikutnya ada modifikasi metode equity, di mana perusahaan induk mencatat dan mengakui bagian laba rugi perusahaan anak yang ditampung dalam rekening investasi saham dan mengakui pembagian dividen dari perusahaan anak sebagai realisasi dari pencarian atau dari sebagian investasi penanam modal pada perusahaan anak disebut dengan metode yang konvensional. Dan terdiri dari 4 masalah. Yang pertama itu hutang piutang antar perusahaan afiliasi. Di dalam neraca yang dikonsolidasikan tidak lagi dibenarkan melaporkan hak-hak perusahaan yang satu atas perusahaan yang lain yang bervariasi, atau sebaliknya kewajiban-kewajiban dari suatu perusahaan kepada perusahaan lain yang bervariasi tersebut saldo rekening-rekening timbal balik yang timbul dapat berasal dari transaksi penjualan, pemberian uang muka atau piutang di antara perusahaan afiliasi, pengumuman atau pembagian dividen oleh perusahaan anak, dan lain-lain. Yang kedua, masalah eliminasi terhadap wesel tagih atau wesel bayar yang telah didiskontokan dari sebagai satu kesatuan usaha bagi perusahaan-perusahaan yang bervariasi dengan didiskontokannya. Wesel tersebut berarti timbulnya kewajiban untuk membayar wesel tersebut pada saat jatuh tempo kepada pihak di luar perusahaan afiliasi. Oleh sebab itu, proses penyusunan neraca konsolidasi mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, menghapus rekening-rekening wesel bayar pada perusahaan afiliasi. Dan yang kedua, menghapuskan rekening wesel tagih yang didiskontokan dengan rekening lawan atau wesel bayar, yang berarti timbulnya kewajiban pada pihak luar.
Berikutnya yang ketiga, masalah penyesuaian dan koreksi sebelum penyusunan neraca konsolidasi. Terdiri dari dua. Yang pertama, tidak dipercayakannya oleh salah satu pihak dari perusahaan-perusahaan yang berafiliasi terhadap informasi keuangan tertentu. Dan yang kedua, adanya pos-pos yang masih dalam proses sehingga suatu informasi telah dicatat oleh satu pihak akan tetapi belum dicatat oleh pihak yang lain berhubung dalam waktu-waktu. Dan terakhir, masalah selisih harga perolehan dari nilai buku saham. Pada metode ini, eliminasi terhadap saldo rekening investasi saham-saham perusahaan anak di mana jumlahnya selalu berubah-ubah. Didasarkan atas posisi terakhir hak-hak para pemegang saham perusahaan anak yang jumlahnya juga selalu berubah-ubah. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Ani Suci. Terima kasih. Konsolidasi dengan metode ekuitas tidak lengkap. Jika metode ekuitas diterapkan secara benar, laba bersih perusahaan induk adalah sama dengan laba bersih konsolidasi. Dan saldo laba perusahaan induk dari konsolidasi ini tidak selalu ada. Persamaan tersebut tidak ada jika metode ekuitas diterapkan tidak secara benar atau jika akuntansi metode biaya digunakan untuk investasi perusahaan anak. Contohnya, perusahaan induk dalam menerapkan akuntansi metode ekuitas mungkin mengamortisasikan perbedaan antara investasi dan nilai buku yang diperoleh pada buku terpisah perusahaan induk atau mungkin tidak mengeliminasi laba atau rugi antar perusahaan. Kelalaian seperti itu menyebabkan tidak lengkapnya penerapan akuntansi metode ekuitas. Kesalahan lain dalam penerapan metode ekuitas menyebabkan salah kaji yang berupa dalam laba dan saldo laba perusahaan induk. Masalah yang timbul dari salahnya penerapan metode ekuitas atau menggunakan metode biaya untuk investasi perusahaan anak mungkin tidak seserius yang terlihat. Hal ini dikarenakan akuntan harus menyiapkan laporan konsolidasi yang benar dengan mengabaikan bagaimana perusahaan induk mempertanggungjawabkan investasinya pada perusahaan anak. Tidak ada pelanggaran terhadap prinsip akuntansi yang berlaku sepanjang laporan keuangan konsolidasi yang disiapkan bagi para pemegang saham benar dan perusahaan induk atau investor tidak menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit yang lain. Tetap digunakannya metode biaya atau metode ekuitas tidak lengkap ini oleh beberapa perusahaan didasarkan pada asumsi bahwa penerbitan laporan keuangan konsolidasi hanya sebagai laporan keuangan yang disiapkan bagi para pemegang saham dari entitas utama. Nah, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Semoga apa yang kami sampaikan dalam materi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami mohon maaf jika dari awal penyampaian materi hingga selesai masih banyak yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Oleh karenanya, kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari teman-teman agar kedepannya lebih baik lagi. Sekian dari kami, thank you, see you, goodbye.